Raden Mas Wardi Suryaningrat atau sering kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 19 Mei 1989 di Yogyakarta. Beliau itu memunculkan sebuah pemikiran politik di mana terdapat diskriminasi yang membedakan peran dan status antara penjajah dan terjajah. Beliau juga berpartisipasi dalam resistensi terhadap kolonialisme dengan menciptakan berbagai peraturan, di antaranya adalah RR 111, kemudian organisasi Budi Utomo, dan kolaborasi antara Indo dan Bumiputra dalam Indis Parci. Kemudian beliau itu memunculkan budaya-budaya politiknya melalui gerakan-gerakan yang bervariasi dan moderat. Beliau itu sebagai pendiri Sekolah Taman Siswa. Jadi saat itu beliau itu mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, prinsip-prinsip beliau itu, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara itu sering kita kenal dengan 3, yaitu Ingarsa Sungtolada, Ingmedia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya pada bab 3 yaitu tentang Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung, jejak Suwardi Suryodiningrat hingga pembuangan. Adapun inti pembahasan dari bab 3 yaitu kontribusi dari Ki Hajar Dewantara sendiri mulai dari politik di Indis Partij hingga menjadi pendiri perguruan Taman Siswa. Awal pendirian Taman Siswa. Perjuangan tokoh 3 serangkai. 3 tokoh serangga ini adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dois Dekker. Ketiga tokoh ini bergerak dalam politik dengan mendirikan Indisi Partai pada tahun 1912. Dan dari singa perjuangan beliau bertiga dimulai dari penolakan terhadap perayaan Belanda yang tidak perlu dirayakan oleh warga pribumi melalui Komite Bumiputra hingga penangkapan beliau bertiga dan diasingkan di Belanda bersama istri dan anaknya. Taman Siswa didirikan bulan Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia, bersamaan dengan semakin kuatnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Di tengah situasi ini, muncul 3 tokoh penting dari golongan Prai Jawa yang menjadi pelopor pergerakan nasional, Suwardi Suryodiningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Sutomo. Suwardi Suryodiningrat. Beliau adalah putra mahkota Pakualaman yang tak pernah menduduki tahta. Meski menghadapi kesulitan ekonomi, ia berhasil menempuh pendidikan dan akhirnya menemukan passionnya di dunia jurnalistik. Suwardi menjadi tokoh pergerakan yang sangat disegani, membentuk Komite Bumiputra dan mendirikan Taman Siswa, yang kemudian berubah menjadi nama Ki Hajar Dewantara. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah lulusan Stovia yang terkenal dengan pemikiran radikalnya. Ia dengan tegas menentang diskriminasi dalam masyarakat Jawa. Bersama Suwardi, ia membentuk Komite Bumiputra yang mengakibatkan penangkapan dan pengasingannya. Sutomo. Ia memiliki pandangan yang lebih moderat. Ia percaya bahwa perubahan sosial diperlukan, namun harus dilakukan secara bertahap. Setelah lulus dari Stovia, Sutomo aktif di berbagai bidang sosial dan budaya, mendirikan berbagai lembaga untuk membantu masyarakat, dan berperan dalam pembentukan beberapa organisasi penting seperti Algemy Studi Club, Persatuan Bangsa Indonesia, dan Partai Indonesia Raya. Biografi Raden Mas Suwardi Suryaningrat
yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Puro Paku Alaman dan mendapat julukan Jemblung Joyo Trunogati. Pendidikan dasarnya ditempuh di ILS Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi ke Stovia di Jakarta dengan beasiswa. Pada usia 40 tahun, beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selama 37 tahun, beliau memimpin dan mengembangkan perguruan taman siswa yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ki Hajar Dewantara menikah dengan Nyi Hajar Dewantara dan dikaruniai 6 orang anak. Beliau juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi seperti Buruh Otomo, serta turut berkontribusi dalam dunia pers melalui tulisan-tulisan provokatif, serta aktif dalam kancah politik. Dalam bidang pendidikan, beliau memperkenalkan konsep Tripusat Pendidikan dan sistem Among yang terkenal dengan semboyan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara tutup usia pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Cileban, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara sendiri awalnya sangat aktif dalam dunia politik dan menjadi pendiri Partai Hindia atau English Party yang bertujuan memperjuangkan kebebasan dan pembentukan bangsa Hindia. Setelah mengalami pembuangan ke negeri Belanda, perubahan baik dalam pemikiran dan pengalaman Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan dalam mencapai kemerdekaan dan membangun bangsa yang lebih unggul. Melalui itu, Ki Hajar Dewantara sangat percaya bahwa pendidikan adalah integral dari proses kemerdekaan Indonesia dan membangun bangsa yang lebih maju dan unggul. Pendekatan maupun metode pendidikan lebih unik, yaitu dengan berprinsip dalam kebudayaan Jawa dan nilai-nilai nasional. Dampak pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ranah politik kependidikan berdampak signifikan bagi perkembangan pendidikan Indonesia. Terbukti bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk mencapai kemerdekaan dan membangun bangsa yang lebih unggul.